udah pantas belum ini? Ya, udah mirip belum? Aduh. Pertama kali lihat muka Opung. Aduh, mirip kali ini. Oke, teman-teman, ya, ini yang lagi viral. Jadi kita cosplay pakai jas, kemudian pakai dasi, ya. Kemudian ada ini apa? Aduh, 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 apa-apaan ini? Tinggal apa? Tinggal di depan gedung MA ngamuk-ngamuk ini. Aduh. Ayo, mirip siapa ini teman-teman ya? Mana yang asli? Aduh, perutku udah sakit. Ampun, ampun. Gimana teman-teman ya? Akhir-akhir ini mang viral ya, seorang pengacara membela gerombolan-gerombolan orang gila. Saya nggak sebutkan nama ya teman-teman ya. Ini apa namanya yang sangat fenomenal lah ya. Seakan-akan mereka itu ya orang yang paling ingin menegakkan kebenaran. Ngadu ke sana sini, udah tahu salah, udah tahu mencaci maki, menuduh, menyebarkan kebohongan, ya, masih aja mereka mengatakan ini menegakkan kebenaran. Kan lucu gitu loh teman-teman, ya. Bukannya mereka dilaporkan ya, mempersiapkan ya untuk menghadapi di pengadilan. Lah ini kok ngadu ke sana sini ya, ngadu ke PBB lah. Kan ya aneh, apa hubungannya gitu loh kasus ini dengan PBB. Emangnya lagi perang, po? Aduh, makin gak waras nih orang-orang. Apalagi yang pakai jas begini, ya, katanya pengacara, ya, tapi sok paling membela kebenaran. Oh, sedangkan mereka dikasih tahu kebenaran aja tidak mau menerima, ya, nggak percaya. Lah kok mau menegakkan kebenaran? Aduh, kan makin aneh kelompok ini ya. Oke, biar tidak lama-lama kita langsung saksikan video Pong Parbelak teman-teman ya. Saya aja belum nonton videonya, lihat gambarnya aja udah ketawa saya. Ya, pokoknya kita saksikan sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke? Kau nggak lagi bercanda ini kan? Enggak, aku nggak lagi bercanda. Kalau bercanda aku udah ketawa aku. Kok orang sana yang kesetanan, kok yang kesurupan. Ya aku nggak tahu entah kenapa beberapa hari ini terinspirasi aja sama seseorang.
Iya, iya. Ya, ada apa namanya lawyer. Aku dari kecil pengen kali jadi seorang lawyer, kan begitu. Pung, nggak masalah kau mau jadi lawyer, tapi nggak pakai tompel juga. Ini bukan tompel, ini tai lalat. Pung, kalau tai lalat itu manis, Ini? enak dilihat, sedap dipandang mata. Lalat mana yang berak sebanyak itu tai? Fix itu pun tompel. Maaf ya, aku tidak sedang bermaksud mendiskreditkan yang punya tompel ya. Iya. Tapi nggak tahu aku tak kenapa gitu, kepengen kali aku berpenampilan seperti ini gitu. Ada yang bilang kan, Pung, kalau gitu kami unfollow aja lah dulu kau ya Pung ya. Aku berbela. Kalau kayak gitu ya tampilanmu, kemarin ada yang mengamuk-ngamuk di apa? Di gedung MA. Iya, iya, iya. Pagar laut, pagar laut. Kembaranmu itu. Pertanyaannya bertopel juga enggak? Kalau bertopel belum tentu juga kembaranku itu. Aduh. Ya, jadi aku ingin membawa berita tentang si Tifa. Kok Tifa? Sebentar dulu. Kau berpenampilan seperti ini, tapi yang kau bawakan berita tentang si Tifa. Nggak salah cosplay itu, Bu. Aku nggak salah cosplay. Inilah penampilan yang lagi ngetren. Lagi viral. Pakai jas, dasi, baju hem, tompel. Aduh. Ya, jadi Dokter Tifa ya kemarin itu memberikan klarifikasi kepada teman-teman wartawan. Ya, jadi ini videonya sudah viral ini. Ya, cek aja video ya, bikin aja, ketik aja. Dokter Tifa bahasa Inggris. Bahasa Inggris dia, Wak. Aku perhatikan lah bahasa Inggris. Membaca. Dia bikin surat pengaduan ke hukum internasional, ya, ke pengadilan internasional. Dan dia minta tolong kepada beberapa negara. Bahasa Inggris. Tapi dibaca. Dibaca, ya. Setelah itu kalau dibaca nggak apa-apa lah, ya kan? Nah, setelah membaca itu ditranslate memang ke dalam bahasa Indonesia. Bahwasanya kami meminta kepada teman-teman di seluruh dunia. Terjadi kerusakan moral di bangsa ini. Kami minta tolong dulu juga kepada negara-negara anggota PBB. Bla 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 bla, kangkung genjer. Tomat wortel cabai merah, tomat wortel cabai merah. Adalah wartawan yang jahil, ya kan? Dilawannya lah interview bahasa Inggris. Wawancara, interview bahasa Inggris, ya kan? Jawab si Tifa, I know there is a trouble with undang-undang in Indonesia. Lupa dia bahasa Inggrisnya undang-undang. Hey, Dr. Tifa. Iya. Ajarin, Pung. Ajarin. Ya, just listen to me, ya. Yes. As a doctor, ya, for anyone who has a doctoral program, it's impossible. Yeah, you couldn't speak in English very well. So if you want to make an official letter, I think you need to have an English course anymore. More and more English courses. If you don't have any money, you can call me and I will teach you how to speak English very well. And after I give you an English lesson, I will give you another additional lesson. Ngerti nggak nih? Pung, ojo basa londo kok, Pung. Ngerti. Iku artinya apa, Pung? Oke, ku translate lah ya, ku translate. Boleh lah, boleh. Dokter Tifa.
kalau kau mengaku kau itu seorang dokter dan juga kau itu punya S3, sangat tidak mungkin seorang S3 nggak bisa bahasa Inggris. Ya, ya, ya. Kalau kau nggak bisa bahasa Inggris, minimal kau kursus bahasa Inggris dulu. Tapi kalau kau nggak punya biaya, nggak punya uang, kau bisa telepon aku akan ajari kau bahasa Inggris. Setelah itu, aku akan ajari kau pelajaran lain. Maksudnya pelajaran apa, Pung? Iya. Pelajaran menghargai sesama. Pelajaran apa ini ya? Ya enggak aja kalian. Pung, sebentar dulu, Pung. Nggak bisa kau lepas tompelmu itu. Ku pindah aja ya. Bisa dipindah-pindah tompel Opung Parmela. Pakai mbah. Bentar lagi kayak jidat itu dibikinnya itu. Ya jadi ya ini nggak masuk akal gitu ya. Jadi diwawancara oleh wartawan ya, mereka bikin klarifikasi ya di hadapan wartawan pakai bahasa Inggris, setelah itu di Indonesia kan. Ya intinya mereka itu ingin ya masalah mereka itu jadi sorotan dunia. Dunia. Apa kata dunia? Sekarang jadi pertanyaannya, negara mana yang mau ngurusi masalahmu, Dokter Tifa? Ijazah palsu. Ngadu kok ke pengadilan internasional. Kalau bicara tentang pengadilan internasional, berarti ada pelanggaran hukum secara ya level internasional. Dan ada hukum internasional yang dilanggar oleh orang tersebut. Contohnya ketika ada perang, setelah itu ada genosida, setelah itu ada kejahatan perang, setelah itu ada pelanggaran HAM, itu pun pelanggaran HAM berat, kan begitu. Setelah itu ada sengketa, ya sengketa antara dua belah pihak negara, kan begitu. Itu baru cocok menggunakan hukum internasional. Betul. Mana ada hukum internasional ngurusin ijazah palsu? Lapet. Kenapa? Aman nggak tompelku ini? Aman. Gak cocok, pindah aja lagi sini, lebih paten dia. Udah pas. Tompel bisa pindah-pindah. Ya, itu dia. Nggak kan mungkin. Ya dari mana? Kalau kurang cerdas. Hati-hati kau, nanti bisa jadi tidak cerdas sama sekali. Harus gue jaga-jaga tompelku ini, nanti jatuh. Aduh, Dokter Tifa. Bawa sisir. Kemana-mana aku bawa sisir ini. Waktu kemarin ngurusi itu pagar laut, aku bawa sisir ini. Oh, ikut ngurusin dia. Banyak rupanya ngefans sama aku. Ya kan? Setiap aku ke sana hilang terus sisirku. Abang besar kali, ya kan? Aku kantongi, ya kan? Diambil orang. Kantongi, diambil orang. Rupanya kenapa gampang diambil orang, panjang kali ini, nggak masuk ke dalam saku celana. Jadi kalau misalnya sekarang itu nggak ke saku celana lagi ubinku sini. Mana dia itu? Nah, ini dia. Aman. Iya kan? Jadi itu dia. Jadi tolonglah dulu ya. Kalau misalnya kalian itu ngerasa terganggu kejiwaan kalian, tolonglah kalian panggil psikiater. Iya, takut kali, aku jujur aja aku bilang. Iya. Takut kali itu kalian itu jadi merusak nama bangsa dan negara gitu loh. Masalah ijazah palsu pun kalian mau bawa ke pengadilan internasional. Memalukan. Jadi ribut kalian itu loh, lucu. Iya kan, jadi begini ya. Ya, orang ini yang sudah menzolimi Bapak Joko Widodo, tapi orang ini teriak-teriak dizolimi. Orang ini yang sudah mengkriminalisasi Bapak Joko Widodo, tapi orang ini yang teriak-teriak dikriminalisasi. Itu artinya dia yang nyubit, dia yang kesakitan. Ngerti, Tiba? Karena orang nyubit, kau cubit anakmu,
Aduh. Kau yang teriak, enggak kan? Aduh. Mana dia? Mana? Bentar lu, keringatnya panas sekali, Bang. Sarung tangannya. Aneh pula. Sapu tanganmu ini, Sarung Bang. tangan, sarung tangan. Sorry sapu tanganku ini kan. Aku suaranya olahragawan aku, jadi keringku banyak. Dia kalau keringat dia lepas dia. Oke. Aduh. Sampai mana tadi? Ya, jadi cerdas kita, ya. Jadi keterangan dari apanya? Komplain, ya. Apa namanya itu? Lawyernya itu. Jadi tolong silakan kepada lawyer saya. Ini salah satu, ya. Ini adalah satu lawyer saya. Satu dari 62 lawyer. Mak, satu dari 62 pengacara, Pak. 62 pengacara, tapi yang nongol kok cuma 3. Tapi masih kalah lah sama PDB 1000. Berkaca dulu ke masalah si Hasto. Hasto 1000 lawyernya kalah. Apalagi kalian cuma 62. Aduh. Jadi sekarang begini, ya, lawyer ini memberikan informasi sesat, ya kan? Yang pertama, ya, dia mengatakan bahwasanya, ya, kalau ada, kan begini, mereka melaporkan ke Barreskrim, Bapak Joko Widodo melapor ke Polda Metro Jaya, kan begitu. Jadi yang mereka permasalahkan adalah tidak boleh laporan yang di belakang, ya, yang paling belakangan itu diproses sebelum laporan yang pertama udah diproses, kan begitu. Sekarang apa lagi udah diproses ini, ya, ijazah Bapak Joko Widodo asli. Mau ngomong apa lagi? Ya, apa dibilangnya? Mana bisa sebelum inkrah katanya. Inkrah apa? Ini kan ini kan potensi SP3 ini. Iya. Yang di laporan mereka yang di Barreskrim ini potensial SP3, surat perintah pemberhentian penyelidikan. Kan begitu. Karena apa? Buktinya nggak kuat. Betul. Barreskrim, ya, sudah mengumpulkan beberapa bukti, ya, yang mengarah kepada Bapak Joko Widodo ini memang memiliki ijazah palsu. Tapi tidak ada bukti yang kuat. Apa mau disidangkan? Nggak ada. Yang mau disidangkan apa? Sebelum kalian maju melangkah, tolong dulu urus dulu surat Kemenkum. Ya. AHU. Benar. Administrasi hukum umum. Itu aja pun kalian nggak punya. Nggak punya Banyak emang. kali gaya-galian. Berkas kalian aja nggak lengkap. Katanya organisasi TPU. Makanya 6 bulan kalian itu nggak diproses-proses. 6 bulan. Tapi orang ini framingnya apa? Kepolisian tebang pilih, kepolisian itu menutup-nutupi, kepolisian itu berusaha melindungi. Berkas kalian yang nggak lengkap. Kepolisian. Aku bilang, ya, apapun usaha kalian untuk merusak citra kepolisian ataupun aparat penegak hukum lainnya tidak akan bisa. Karena apa? Orang lebih percaya kepada polisi daripada sama kalian. Nah. Kan begitu. Karena apa? Kalau di kepolisian katakanlah ada oknum, kan begitu. Ya. Oknumnya juga sebagian. Kalau di antara kalian itu semuanya oknum. Semuanya oknum. Oknum apa? Oknum tukang fitnah. Oknum pencemaran nama baik. Benar ini. Oknum penghasut. Kau nggak boleh begitu, Pung. Iya kan? Kau itu namanya mendahului pengadilan. Kalau belum ada keputusan pengadilan, nggak boleh kau berkata-kata seperti itu. Sekarang begini, itu asumsi. Asumsi, ya. Menurutku itu hasutan gitu. Ya. Mengajak rakyat beramai-ramai untuk pertama mengadili Bapak Joko Widodo, yang kedua mempercayai Bapak Joko Widodo korupsi, yang ketiga mempercayai Bapak Joko Widodo sebagai pengangkang konstitusi, yang keempat, kelima, keenam. Yang ijazah palsu ini hanya sebagian kecil. Mau ngomong apa lagi kalian? Mentang-mentang ada tompelku, kalian kira aku gak cerdas? Gak kalah cerdas aku dengan tompel yang satu lagi. Mana, Pung? Ya. Ada pengacara di Kamboja. Di Kamboja.
Dari dulu sampai sekarang nggak pernah ada kasusnya yang menang. Iya. Kayak mana lah mau menang pun setiap sidang nggak pernah mandi. Ya kan? Setiap sidang nggak pernah mandi, lihat aja potongannya pun. Oh berarti kalian perhatikan juga itu lawyer yang di Kamboja itu ya? Agak mirip sama gue, ada tompelnya. Kalau di Indonesia kayaknya belum ada lah, ya kan? Nggak ada lah. Yang pengacara bertompel gitu nggak pernah lah. Pengacara itu rapi, bersih, berwibawa, nyentrik. Itu biasanya kalau di Indonesia, ya kan nggak ada. Yang pakai tompel nggak ada. Tapi jujur dulu, Bung, ya banyak yang bisa kau tiru, banyak yang bisa jadi inspirasimu. Contohnya Bang Hotman yang pakai cincin begini. Atau Hotmas Sitompul yang kumisnya super klimis itu. Almarhum mendiang Hotmas Sitompul. Atau Rasman Nasution sekalian. Iya kan? Ini haruslah ada tompelnya. Iya. Kenapa kita bicarain tompel sekarang? Kita ngomongin masalah tipa. Kan begitu. Jadi ini aja nanti kerja orang ini ya. Framing. Kan begitu. Dan kalian tahu, Rismond rajin kali live sekarang. Rajin kali live. Cari saweran. Mau jadi YouTuber dia, Bang. Ada nggak nomornya si Rismond ini biar dimasukkan dulu ke YouTuber Nusantara ini? Dia aja gabung. Karena YouTuber Nusantara itu terima lowongan, tapi seleksinya makin ketat. Makin ketat biar tahu kalian. Ya, nyeleksi ngomong sendiri. Sembarangan sekarang. Kenapa makin ketat, Bung? Ya makin ketat. Dipastikan bahwasanya setiap yang mau bergabung dengan YouTuber Nusantara harus betul-betul orang yang punya komitmen dan konsisten membela kebenaran. Mencela no. Jadi kalau di luar YouTuber Nusantara, Bung, yang sama-sama membela kebenaran, jempol. Oke, bagus. Gitu. Tapi kalau yang melawan, yang apa, Bung, yang bikin-bikin hoax, wow, libas. Mau jelek, mau ganteng, mau cantik, kurang cantik, mau yang ada tompel, nggak ada tompel, libas. Selama dia menyebarkan hoax, libas. Sikat pokoknya ya. Itu dia. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Untuk kita semua. Pung, permintaan ketiga, Pung, lepas dulu tompelmu itu. Aduh, ya. Kalau besok kalau kayak gitu lagi penampilanmu, nggak usah ngonten lah kawan. Ya, yang nggak tahu ya, mudah-mudahan besok aku nggak berpenampilan gini lagi. Ya, doakan kalian lah, tergantung doa kaliannya itu. Aduh. Ya, jadi untuk Rismond, Roy Suryo, Egy Sujana, ya, setelah itu Rizal Fadila, ya, Kurnia mana ini? Kok gak kedengeran lagi? Iya, mana orangnya ini? Ya, jadi ya tolong persiapkan diri lah. Ya kayaknya nggak lama lagi nih dari penyelidikan jadi masuk penyidikan ini. Masuk. Kalau udah penyidikan ingat ya, jangan coba-coba lari ya. Ini kepolisian harus bekerja sama ini dengan ya bagian imigrasi ini ya. Jangan sempat orang-orang seperti ini ya. Tolong dulu dikeluarkan dulu surat pencekalan. Nggak bisa, Bung. Nggak bisa. Kalau belum ditetapkan jadi tersangka, nggak bisa, Bung. Ditetapkan dulu jadi tersangka. Ya kita doakanlah cepat dijadikan tersangka. Apa susahnya? Benar. Ya nggak bisa lah, Bung. Prosesnya itu lambat. Jadi teman-teman ya, aku harapkan kepada kalian semua yang sabar. Jangan ada lagi yang japri sama aku. Saya bilang sama Bung Parvela, kapan itu masuk penjara? Biarkan kepolisian bekerja dengan seadil-adilnya. Tapi aku yakin untuk kali ini tiada maaf bagi mereka.
Aduh. Gak ada ampun ya. Jadi kita doakan saja ya Bapak Joko Widodo juga ketika ditanya wartawan ya kan, Pak bagaimana tanggapan Bapak setelah Baris Krim menyatakan ijazah Bapak Jokowi asli kan begitu. Lalu jawaban beliau apa bilang ya? Ya memang asli kok. Puas sekali tertawa bapakku itu kan. Betul. Dia padahal sudah katakan, kan saya sebetulnya sedih ya kalau ini lanjut proses hukumnya ini. Sedih beliau, sebetulnya beliau itu nggak mau gitu loh ya, manusia-manusia ini merasakan hari-harinya di penjara gitu ya. Tapi ya sudah, ya everybody has choice. Apa artinya tuh Bung? Semua orang punya pilihan. Kalau bahasa Inggris kau Bung makin ganteng kau. Makin keren. Serius, walaupun masih ada tompelmu, serius. Makin ganteng kok kalau bahasa Inggris. Makanya yang dikira orang ini kita orang bodoh. Iya kan? Karena penampilan kayak gini dibilang bodoh. Tapi yang satu lagi tompel, yang satu lagi nggak pernah dibilang bodoh. Bener. Tompel. Maaf ya sekali lagi, aku tidak sedang mendiskreditkan dan tidak sedang mendiskriminasi ya yang punya tompel di wajah ya. Karena bagi seseorang ya itu adalah mungkin adalah keberuntungan. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah salah dalam menciptakan ciptaannya. Hanya saja ciptanya itu seringkali salah arah. Ya. Kalau sudah bicara salah arah, mau ada tompel nggak ada tompel, ya kan, tetap salah arah. Perlu dia kembali kepada jalan yang benar. Itu dia. Jangan ada nanti memperalat ini ya. Jadi kalian bilang aku itu sedang mendiskriminasi atau mendiskreditkan. Tidak, sama sekali tidak. Kan begitu. Karena ini kan bukan kecacatan. Ini adalah anugerah, blessing, ya kan. Apalagi kalau bisa dilepas-lepas gini, blessing kali. Blessing banget gitu loh. Mananya Iki Sujana, kemarin kalian bilang waktu Bapak Joko Widodo melapor ke Polda, kalian bilang kalau kita happy. Mana? Happy. Ya tahu menciut satu-satu kalian. Ada yang ketabrak motor. Ada tiba-tiba sakit waktu diperiksa. Aduh. Ada yang lari ke luar negeri katanya berobat. Ada yang mendadak punya teman di luar negeri. Aduh. Aku aja punya teman di luar negeri nggak kayak kalian sombong. Biasa aja. Teman-temanku ya yang ada di Australia, yang ada di Belgia, yang ada di Belanda, yang juga ada di Jerman, yang ada di USA ya, yang ada juga di Denmark, yang ada di Hong Kong, di Taiwan, dan juga yang ada di Singapura and Malaysia, Brunei, Darussalam, di Timor Leste ya. Ya, Opung Parabella kirim salam sama kalian semuanya. Ya, I love you so much. I love you so much. Gitu, the best untuk kalian semuanya ya. Jadi Opung Parabella punya teman banyak, ada di California, ada di Texas, ada di Alaska, ya, dan juga ada di Canberra, ada di Perth, ada di Melbourne ya. Jadi kota-kota yang luar biasa lah. Kalian kira kalian aja yang punya kenalan luar negeri. Wajar kalau Opung Parabella punya kenalan luar negeri bisa iso boso londo ki lancar. Nggak kaleng-kaleng Opung. Makanya kalau mau kepengen bahasa Inggris itu les kursus di Pak di sini ae. Doktor S3 tapi ra iso basa Inggris. Halah. Kalah apa? Ya, jadi itu kita doakan semuanya ya. Dari tadi kau Pung penutupan mau kita doakan semuanya, Pung nggak ada kuis, Pung.
Kuis itu setiap hari paginya ya. Jadi ya pemenang kuis yang tadi pagi ini akan aku umumkan untuk besok ya. Besok pagi, channel besok pagi aku akan umumkan. Oke? Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Oke, itu tadi teman-teman ya. Jadi, aduh, makin gak waras aja mereka ini ya. Kok bisa-bisanya ngadu ke pengadilan internasional? Apa hubungannya dengan ijazahnya Pak Jokowi? Kan makin, aduh, aneh aja ini orang-orang ya. Oke, bagaimana menurut teman-teman? Dan silahkan tulis kolom komentar ya. Apakah AR Mahmud, Opung Parbelak udah mirip dengan pengacara yang itu? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.